Bagaimana kabarnya Bu Nurul hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Jais. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik. Alhamdulillah. Baik Bu Nurul, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching Ibu ya. Bagaimana Ibu Nurul, sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Ketut Hera Yuliana. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurul. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous ya Pak ya. Deg-degan karena baru awal dan belum pernah melakukan itu, belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Karena harus sesuai kan ya Pak ya. Baik Bu, jadi karena memang belum terbiasa Bu ya, jadi semoga untuk coaching hari ini nanti jadi lebih lancar ya Bu ya dibandingkan kemarin Bu ya. Iya Pak ya. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi tuh yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Ibu Nurul yang ngasih kurang tuh yang bagaimana Bu? Kalau saya lebih ke bagian present ya Pak ya, karena kita kan harus hadir secara penuh ya. Harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dan dalam menanggapi coach tentunya. Dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi Bu ya? Iya Pak. Terakhir Bu, apa yang Ibu Nurul inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Ibu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bu Nurul untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Untuk itu silakan untuk dilanjutkan Bu coachingnya. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti semua dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Selamat siang Ibu Hera, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Nurul, baik Bu Nurul. Alhamdulillah ya Bu Hera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hera yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang Ibu ingin sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu Nurul karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya itu sedikit ada permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah tuh saya selain sebagai guru matematika, saya itu diberi tugas tambahan menjadi guru bahasa Lampung Bu di kelas saya. Nah, kadang tuh saya bingung Bu kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasanya merespon aktif
Tapi di kelas ini ketika saya menyampaikan materi, kelas ini lebih banyak diam, Bu. Baik, jadi lebih pada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya. Iya, Bu, kurang lebih permasalahannya seperti itu. Baik Bu Hera, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Bu Hera inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi, Bu, sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang saya ini bingung, Bu, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh, Bu, dari latar belakang saya yang guru matematika dan saya harus beralih mengajar ke guru bahasa Lampung. Oke. Memang sangat jauh berbeda ya Bu Hera ya. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Hera waktu mengajar di kelas tersebut? Iya, gini Bu, jujur ya Bu, kalau saya masuk kelas ini tuh saya bingung Bu, nanti mau ngapain, terus memberikan model pembelajaran yang bagaimana. Karena dari awal kelas tersebut lebih suka untuk melakukan kegiatan mencatat Bu. Nah, jadi dari awal semester ini saya sudah sampaikan ke murid bahwanya saya mengajar mapel ini sama-sama belajar. Di saat itu saya menyampaikan ke anak untuk menginginkan pembelajaran seperti apa, tetapi mereka lebih menyukai untuk pembelajaran yang mencatat gitu. Jadi saya bingung harus merespon pembelajaran ini agar lebih aktif bagaimana. Baik, lalu apa yang sudah pernah Bu Hera sudah pernah tanyakan kepada murid-murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu seperti apa? Sudah Bu, sebenarnya Bu. Jadi beberapa hari ini pun kemarin saya sudah tanya lagi ke anak-anak dan saya juga sudah mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir mungkin apakah kesalahan itu terletak di diri saya yang memang kurang bisa untuk menyampaikan materi sehingga mereka kurang aktif dalam pembelajaran Bu, begitu. Jadi anak-anak itu masih lebih sering untuk diam dan kurang dalam memberi respon ketika saya melakukan pembelajaran Bu. Oke. Baik Bu Hera, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran pastinya saya ingin murid yang aktif Bu, kemudian bisa ada komunikasi dua arah. Kemudian murid itu tidak hanya sebagai objek semata, tapi mereka itu menjadi subjek. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga ikut aktif menjawab, bertanya juga dengan guru ketika guru menyampaikan materi, seperti itu Bu. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif gitu ya Bu, antara siswa dan guru gitu ya? Iya Bu, betul. Jadi itu kelas bisa hidup gitu Bu. Jadi tidak cuma guru saja terus yang menjelaskan, kemudian murid hanya mendengarkan seperti biasa, kemudian tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari murid begitu Bu. Nah, dan hal itu tuh juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi Bu untuk pembelajaran bahasa Lampung ini agar berjalan dengan baik itu seperti apa. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu Hera lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya Bu, yang bisa saya lakukan adalah tetap dengan sedikit demi sedikit merubah cara pembelajaran saya dan model pembelajaran saya Bu. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid di kelas tersebut untuk membuat pertanyaan secara pribadi, kemudian saling bertukar menjawab Bu, kemudian mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain mungkin Bu. Nah, juga mereka bisa melakukan presentasi mungkin Bu ya, bisa secara individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka agar kelas itu lebih tetap hidup begitu Bu. Baik Bu Hera, luar biasa sekali apa yang Ibu Hera sampaikan ya. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat lebih aktif di dalam kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya. Iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukannya? Mungkin akan
saya mulai lakukan minggu depan Bu, setelah selesai kegiatan asesmen tengah semester ini Bu. Baik Bu Hera, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, jadi obrolan kita ini Bu, saya merasa dapat menemukan solusi Bu, apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas saya, dan juga saya memiliki keberanian Bu untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih menyenangkan. Baik Bu Hera, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana hasil setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Hera. Terima kasih Bu Nurul sudah memberikan waktunya ya sedikit untuk kita ngobrol-ngobrol untuk mencari solusi dari permasalahan saya Bu. Selamat pagi Bu Hera. Terima kasih Bu Nurul. Baik, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini. Bu Nurul dan Bu Hera sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan Bu dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Nurul selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Baik Pak Jais, ya, indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi yaitu bagaimana koci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Hera lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya Ibu ya. Kemudian tadi Bu Nurul sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh Ibu ya. Jadi di sini saya mengamati Bu Nurul bahwa Bu sudah melakukan dengan baik, karena dengan hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang disusun dengan maksimal. Iya betul sekali Pak Jais. Nah, baik. Terima kasih Bu Nurul, saya selaku coach, dan Bu Hera selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Bu, akhir kata kita akhiri pertemuan pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Jais. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Nurul yang hari ini telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching dengan saya. Jadi nanti apa yang ingin Ibu sampaikan, mari kita obrolkan Ibu. Baik Pak Jais, saya juga berterima kasih karena Pak Jais yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu kan ada sedikit masalah dengan pembelajaran di sekolah. Selain pokok sebagai guru, saya juga diberi tugas tambahan. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain, biasanya mereka respon saat saya menyampaikan materi. Tapi di kelas ini banyak diamnya gitu. Gimana ya Pak dalam pembelajaran ini? Baik Bu, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata
Ibu tuh selain menjadi wali kelas juga menjadi apa ya, tugas tambahan untuk selain menjadi guru dengan latar belakang yang berbeda Bu ya. Jadi Ibu mengajar mata pelajaran yang lain dengan apa yang Ibu ajar seharusnya. Gitu Bu ya. Dalam pembelajaran sebenarnya saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi. Salah. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Waalaikumsalam Pak Jais, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita ini Bu? Baik Pak Jais, saya juga berterima kasih kepada Pak Jais yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Gini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan sebagai guru PKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu banyak diem. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Pak dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan ya Bu, mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu sebagai mapel Ibu ya Bu ya. Iya Pak, kurang lebih seperti Ya. itu. Baik Bu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini, saya mau tanya kira-kira apa sih yang yang Bu Nurul inginkan dari obrolan kita kali ini Bu? Saya ingin ada solusi sebenarnya Pak dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung harus ngapain gitu di kelas, berbeda jauh gitu kalau sesuai dengan latar belakang saya sebenarnya, dari guru BK ke guru PKN. Ya, ya. Memang Bu sangat berbeda jauh ya Bu ya. Jadi baik kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan bagaimana perasaan Bu Nurul sewaktu mengajar di kelas tersebut Bu? Jujur saja ya Pak, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih modal pembelajaran yang bagaimana? Ya. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada berdiskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Ya, ya. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda. Mereka lebih suka mencatat dan hampir sama Pak untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksakan juga kan maunya murid itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam, mereka itu memahami atau bingung. Saya kan nggak tahu ya Pak kayak gitu. Baik Bu, lalu Bu Nurul sudah pernah belum tanyakan kepada murid-murid, maksudnya mereka tuh maunya pembelajaran seperti apa gitu Bu? Sudah Pak sebenarnya. Beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Ya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan itu ada di saya, dan memang anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Betul. Tapi itu sudah saya respon dengan baik sebenarnya. Saya berusaha memperbaiki dan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi, saya masih merasa belum sesuai gitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih banyak diam dan kurang ada respon. Baik.
tadi Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya Bu Nurul ini sudah berusaha Ibu ya untuk menambah model pembelajaran, tapi tetap masih kurang respon dari siswa Ibu ya. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan dari murid-murid di kelas Ibu itu? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif Pak tentunya ya. Jadi bisa ada komunikasi dua arah Ya. antara murid dan guru. Jadi murid itu tidak hanya menjadi objek saja, namun bisa menjadi lebih ke subjek. Ya. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Baik Bu, jadi Ibu ini lebih suka jika ada komunikasi yang aktif Ibu ya antara guru dan murid gitu Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Jadi kelas itu bisa hidup. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PKN ini Pak. Ya Bu, lalu apa yang mungkin dibutuhkan oleh Bu Nurul untuk mencapai hal tersebut Bu, yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin menurut saya yang bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajarannya. Saya meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi Pak, dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lainnya. Mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan memerlukan ini dalam dunia kerja, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi ya Pak, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuisis ya Pak ya, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik Bu, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran itu untuk membuat anak supaya aktif di kelas ya, walaupun tentang materi memang sedikit sulit bagi Ibu karena jauh berbeda dari tugas yang sebenarnya, yaitu itu sebagai guru BK. Iya Pak, benar sekali. Nah, kemudian Bu, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin minggu depan ya Pak ya, setelah kegiatan penilaian tengah semester di sekolah saya. Baik Bu Nurul, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat ini Bu? Baik Pak Jais, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar ya Bu ya, untuk Bu, dan saya tunggu nih cerita selanjutnya dari Bu Nurul, bagaimana hasilnya ya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran tadi. Baik, terima kasih Bu ya Nurul, waktunya Bu ya. Nah, terima kasih juga buat Pak Jais sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Selamat siang Pak Jais. Selamat siang Bu. 3. Baik, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching kita hari ini. Baik Pak. Pak Jais dan Bu Nurul sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan Iya Pak. dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Jais selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Pak?
Baik Pak, jadi menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi tadi yang sudah saya lakukan yaitu bagaimana koci itu dapat menemukan rencana dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang beliau hadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang eh, sudah dibuatnya Pak. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Nurul lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Pak Jais juga sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau Iya, Pak. kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Gimana Pak? Benar nggak ini kira-kira? Ya, betul Pak. Betul Pak. Ya. Terima kasih Pak Jais selaku coach dan Ya. Bu Nurul selaku coach atas praktek coaching pada hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak Fatu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Jais yang telah bersedia meluangkan waktu untuk coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih kira-kira yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Pak, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Fatu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini loh Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya Pak. Di sekolah itu kan selain tugas pokok saya sebagai guru IPA itu Pak, saya tuh diberi tugas tambahan tuh Pak untuk menjadi guru PKN Pak. Nah, kadang saya tuh merasa bingung loh Pak kalau sudah berada di kelas itu murid itu tuh banyak yang diam. Jadi saya bingung loh Pak. Jadi ketika saya masuk tuh anak-anak tuh tidak memberikan respon yang saya sampaikan gitu loh. Artinya mereka lebih banyak diamnya gitu loh Pak. Itu Pak Fatu permasalahan saya Pak. Oh, baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Pak ya. Yang ternyata Bapak mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang itu Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itulah Pak permasalahan saya Pak. Baik, jadi sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini, saya mau tanya nih pada Pak Jais, kira-kira apa sih yang Bapak inginkan dari obrolan kita kali ini? Baik Pak, saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Karena kadang saya bingung loh Pak, saya itu harus ngapain di kelas gitu loh. Jadi berbeda jauh ketika latar belakang saya sebagai guru IPA, kemudian saya sudah mengajar PKN itu saya bingung Pak mau gimana menghadapi anak-anak yang diem seperti apa, mungkin saya kurang literasi atau seperti apa gitu Pak. Iya, memang sangat jauh beda ya Pak ya. Iya. Baik, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan lah bagaimana perasaan Bapak waktu mengajar di kelas tersebut? Ya jujur Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya itu ketika masuk kelas tuh saya bingung Pak. Nanti mau ngapain gitu loh. Mau saya kasih model pembelajaran seperti apa lagi, karena mereka tuh lebih suka mencatat daripada diskusi. Memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran itu Pak. Jadi di awal semester saya sampaikan ke murid-murid bahwasanya
saya juga mempelajari mapel ini gitu. Kemudian saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran seperti apa supaya kita bisa belajar bareng gitu Pak. Kemudian di saat kelas yang lain itu lebih suka diskusi, kelas ini tuh beda sendiri gitu. Jadi Iya. mereka tuh lebih suka nyatet gitu Pak. Hampir satu kelas itu berbeda jauh dengan teman-teman kelas yang lain. Jadi kita kan nggak boleh maksa gitu Pak ya, Iya. maunya kita seperti apa. Yang juga saya juga bingung Pak, bagaimana caranya memberikan apa ya istilahnya pembelajaran yang mereka tuh mau merespon gitu loh Pak. Iya, iya. Baik Pak, lalu Bapak sudah pernah tanyakan belum ke anak-anak tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu seperti apa? Ya, sebenarnya tuh saya sudah loh Pak, saya sudah menanyakan ke mereka beberapa hari yang lalu tuh. Saya tanya ke anak-anak, saya juga meminta mereka menilai saya seperti apa pembelajaran saya gitu. Kemudian dari hasil pertanyaan itu saya berpikir Pak, jangan-jangan ini kesalahan saya gitu. Apa dalam penyampaian materi itu apa kurang detail gitu. Tapi itu Pak, saya sudah sebenarnya sudah berusaha Pak, ketika menyampaikan pembelajaran itu saya sudah berusaha sedetail mungkin menyampaikan materi, termasuk saya juga sudah membuat PPT sebenarnya Pak gitu. Tapi itu tadi mereka tetap aja nggak ada respon Pak, Mas Bangka diem aja gitu. Iya, iya. Gitu. Baik, tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar, tapi anak-anak masih kurang respon gitu Pak ya. Iya. Iya. Lalu kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira dalam pembelajaran itu Bapak menginginkan murid yang seperti apa ya? Iya Pak. Jadi dalam pembelajaran saya tuh pengen siswa tuh aktif loh Pak. Jadi ada komunikasi antara guru dengan murid. Jadi ada komunikasi yang dua arah gitu loh Pak. Gitu. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek saja, tapi juga sebagai objek. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan saya terus gitu. Saya pengen seperti itu Pak. Iya, iya. Baik, baik. Jadi Bapak lebih suka kepada anak-anak yang aktif gitu ya, suka berkomunikasi gitu Pak ya. Ya, iya Pak. Jadi saya tuh ingin kelas itu bisa hidup gitu loh Pak. Tidak Iya. cuman guru saja yang menjelaskan dan murid mendengarkan gitu. Jadi saya juga pengen anak-anak itu juga apa ya, mereka tuh lebih banyak belajar tentang mapel IPA gitu loh Pak. Iya. Mapel PKN Pak maksud saya gitu. Jadi situ Pak maksud saya. Iya. Lalu apa nih yang mungkin ya Mm-mm. Bapak butuhkan untuk mencapai hal tersebut di waktu dekat ini Pak? Baik Pak, jadi mungkin yang bisa saya lakukan itu saya sedikit merubah mungkin Pak cara pembelajaran saya atau model pembelajaran saya itu. Mungkin saya akan meminta anak-anak untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar jawaban. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Dan mungkin saya juga akan memberikan tugas presentasi secara individu maupun secara kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka Pak. Baik, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan ya. Bapak benar-benar sudah merencanakan lah bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak ya. Iya Pak. Karena Iya, memang Pak. jauh berbeda dengan tugas Bapak sebenarnya yaitu sebagai guru PKN ya. Ya begitulah Pak. Kira-kira ini kapan hal tersebut akan Bapak mulai lakukan? Ya mungkin ini bisa mulai saya lakukan tuh minggu depan Pak, karena saya kan masih UTS ya Pak ya. Iya. Ya mungkin minggu depan lah Pak saya lakukan. Baik Pak CS, nggak terasa ini kita sudah berada di akhir obrolan ini. Apa yang kira-kira
Bapak bisa dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini, Pak? Baik Pak, jadi dari obrolan kita yang singkat ini Pak, saya merasa dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya, yaitu saya bisa membimbing anak-anak saya di kelas dengan lebih baik lagi Pak. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas Iya. agar pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan bagi mereka Pak. Baik, semoga apa yang kita bicarakan kali ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak, dan juga saya tunggu nih cerita selanjutnya dari Bapak bagaimana hasilnya setelah merencanakan dan menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi. Baik Pak ya, terima kasih atas waktunya Pak Sayes. Sama-sama, terima kasih juga Pak, saya ucapkan ke Pak Wagub yang sudah meluangkan waktu saya untuk